Baik pemirsa Belitung Televisi Berita dimanapun Anda berada, sekarang Nopal sedang berada di kawasan Pantai Tanjung Pendam, di mana hari ini akan berlangsung penutupan rangkaian acara Bazar Belitung Kreatif 2020 yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung. Berdasarkan data yang kami dapatkan bahwa penutupan rangkaian acara Bazar Belitung Kreatif ini akan ditutup oleh Wakil Bupati Belitung, yaitu Bapak Ishak Merobi. Dan berdasarkan data yang kami dapatkan bahwa dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 rangkaian acara Bazar Belitung Kreatif berlangsung, diikuti oleh 135 stand UMKM yang ikut serta meramaikan Bazar Belitung Kreatif. Teruntuk itu, mari kita saksikan ini dia liputannya. Wakil Bupati Belitung pada hari Minggu 19 September 2020 pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat secara resmi menutup acara Bazar Belitung Kreatif. Berdasarkan hasil pemantauan TV online, ribuan kalangan masyarakat berbondong-bondong menghadiri acara penutupan kegiatan tersebut. Meskipun hujan rintik membasahi areal Pantai Tanjung Pendam, namun tidak menyurutkan semangat ribuan kalangan masyarakat untuk menghadiri kegiatan tersebut. Acara penutupan Bazar Belitung Kreatif diawali dengan sajian tarian, kemudian dilanjutkan dengan laporan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, Heri Jasagung. Usai Kadin Pariwisata memberikan sambutan, Wakil Bupati Ishak Merobi secara resmi menutup kegiatan acara Bazar Belitung Kreatif tahun 2020. Dari Tanjung Pandan Belitung, Nopal reporter TV online BTB Belitung Televisi Berita melaporkan. Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, Bapak Unsur Forkopimda yang kami hormati, Pak Danim atau yang mewakili, Pak Kajari atau yang mewakili, Bapak-bapak Kepala OPD di Kabupaten Belitung, Pak Supervika, serta para undangan yang hadir pada sore hari ini pada penutupan Bazar Belitung Kreatif yang pertama untuk setelah masa pandemi COVID ini. Kami laporkan kepada Pak Wagub, para undangan bahwa Bazar Belitung Kreatif ini dibuka Pak Bupati pada tanggal 9 September kemarin pada saat hujan-hujan, tapi alhamdulillah antusiasme cukup banyak Pak, memang ditunggu masyarakat. Jumlah stand yang mengikuti ini adalah 135 stand, ditambah stand yang lain yang online. Dan alhamdulillah kemudian selama sampai semalam, laporan yang saya terima adalah jumlah transaksi yang cash, artinya sekitar 600 jutaan di luar yang online, karena selain ini ada juga transaksi yang non tunai. Jadi jumlah ini, sedangkan jumlah pengunjung kalau kita bandingkan dengan bulan-bulan lalu, di bulan Juli pada tanggal 9 sampai 13 itu 3.400-an, di bulan Agustus kemarin 4.000, tetapi dengan adanya bazar ini kemarin dari tanggal 9 sampai tanggal 14 semalam, jumlah pengunjung sekitar 9.400. Jadi prediksinya kalau malam ini sampai jam 10 malam nanti hari ini mudah-mudahan mencapai nanti sekitar 11 atau 12 ribuan pengunjung. Jadi yang dari 3.000 bulan Juli
Kemudian di bulan September ini berkat ini adalah sekitar mungkin 12 ribuan. Kegiatan ini memang ditunggu-tunggu masyarakat karena tujuan kita mengadakan kegiatan ini yang menggunakan dana insentif daerah adalah pemulihan kembali perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat pengusaha golongan menengah ke bawah. Sehingga kalau kita lihat dari seluruh stand yang mayoritas kuliner selain yang stand-stand lain. Dan dari transaksi tadi kita lihat dan berdasarkan survei sedikit sampel, beberapa sampel Pak kami sampaikan, ada peningkatan berapa omset. Tadi saya tanyakan kalau di luar berapa omsetnya, 200 ribuan, tapi kalau di sini 750 ribuan. Ada lagi stand yang lain saya tanya, kalau di luar berapa omsetnya biasanya, sekitar 300 ribuan Pak. Kalau di sini, kalau kemarin bisa 1,7, bahkan semalam bisa 4,8 juta. Jadi cukup membantu mereka katanya. Sehingga ada permintaan kalau bisa 2 minggu sekali, tapi kami nggak sanggup Pak. Jadi itu. Jadi ada permintaan masyarakat supaya sering diadakan seperti ini. Permintaan khususnya mereka yang berjualan di sinilah. Nah, itu transaksi dan jumlah pengunjung yang sampai hari ini. Dan bazar ini akan ditutup nanti oleh Mohon Presiden Pak Wahyu untuk menutup bazar ini dan akan berlangsung sampai jam 10 nanti malam. Dan kami laporkan juga bahwa mudah-mudahan kita berharap situasi normal. Nanti di bulan ini juga setelah ini tanggal 17 sampai 19 akan ada festival layang-layang oleh Belitung Lodge. Kemudian di awal Oktober itu akan kita lanjutkan dengan festival Creative Week ya. Creative Week yang khusus hanya untuk mereka yang bergerak pada bidang ekonomi kreatif. Jadi ada 16 sektor ekonomi kreatif. Nah, pada awal Oktober kita akan mengadakan festival Creative Week. Kemudian di pertengahan Oktober, insya Allah sesuai schedule kita, akan ada lagi festival desa wisata. Dan di minggu pertama bulan November akan ada lagi bazar seperti ini. Dan di pertengahan November kita akan mengadakan festival Tanjung Kelayang. Dan Desember nanti akan ada lagi bazar ini dengan asumsi situasi kita ya hijau, kuning-kuning yang hijau, mudah-mudahan normal itu. Karena memang ini ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau kita lihat seperti hari ini dan semalam nanti dengan situasi cuaca yang cukup bagus, cukup ramai pengunjung yang mengunjungi Pantai Tanjung Pinang ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat dan kita juga bisa memanfaatkan dana insentif daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah Belitung dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah pusat untuk penggunaan dana tersebut. Mungkin itu Pak Wakil Bupati dan para hadirin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mohon Presiden Pak Wakil Bupati untuk acara ini, dan kita berharap nanti ada beberapa masukan untuk pengadaan ini untuk evaluasi, karena kita akan mengadakan lagi bazar seperti ini pada awal November dan awal Desember. Jadi masih ada 2 kali kita Belitung Creative Week, ditambah awal Oktober festival Creative Week itu yang akan ada. Yang saya katakan tadi hanya mencakup sekitar 40 atau 50 stand, tetapi mereka yang betul-betul bergerak pada ekonomi kreatif. Demikian laporan secara singkat dari kami. Terima kasih sekali lagi atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan kami akhiri dengan sahabat bila itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Belitung dan jajarannya, para pimpinan OPD atau yang mewakili, seluruh para pelaku UMKM, unsur media, masyarakat, pemangku kepentingan bidang ekonomi kreatif yang tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Bapak Ibu sekalian, tadi sebelum saya hadir di panggung ini dan juga di tenda acara ini, saya sudah berkeliling terlebih dahulu selama 45 menit karena sejak pembukaan saya belum pernah ke sini. Bukan saya nggak mau datang, tapi karena jumlah pengunjungnya tidak memungkinkan saya untuk ikut hadir karena jumlahnya banyak sekali. Sampai tadi malam itu saya monitor kelilitan pendam di luar 6 kali, itu jumlahnya yang keluar nggak habis-habis. Ada beberapa catatan yang harus kita lakukan untuk dievaluasi. Yang pertama itu adalah melakukan klasterisasi atau membuat zonasi para pelaku ekonomi kreatif. Misalnya untuk yang makanan ada di mana, untuk yang batik ada di mana, untuk yang lain-lain ada di mana. Berdasarkan spesifikasi dan juga berdasarkan jenis ekonomi kreatifnya. Kemudian kita harus mengevaluasi dari stand-stand yang 100 lebih itu mana yang omsetnya yang paling rendah. Kemudian dibikin kategori yang omset rendah itu dikumpulkan jadi satu. Kenapa mereka omsetnya lebih rendah atau jauh dibandingkan dengan yang omsetnya cukup baik? Nanti kita evaluasi. Biasanya kalau dari pengalaman kami itu yang pertama adalah karena posisi stand, yang kedua karena produk, yang ketiga memang karena ketertarikan atau daya beli dari konsumen itu sendiri, yang akhirnya mereka tidak terjadi transaksi. Nah, biasanya itu bisa direkayasa, Pak. Misalnya dalam pameran berikutnya itu tinggal direkayasa, yang sepi-sepi tadi itu ada brandnya apa, jenis produknya apa, biasanya kita selipkan antara misalnya yang ramai, kemudian baru yang ramai lagi di belakang. Jadi dia berada di tengah. Ketika orang ingin mencari stand yang sudah populer, katakanlah makanan yang sudah ngetop di Belitung ada di mana, jangan kasih yang depan. Kalau makanan-makanan yang sudah populer di Belitung punya nama besar, jangan kasih posisi di depan, kasih mereka di posisi paling belakang. Karena masyarakat sudah terdoktrin akan ke stand itu. Kalau mau ke stand itu dia pasti jalan ke belakang. Jadi dia akan melewati stand depan, stand tengah, baru sampai ke tujuannya. Nah, kalau yang terkenal seperti itu, sehingga kita bisa membantu stand-stand yang tadinya omsetnya kurang bagus. Jadi ketika orang berlalu, dia bisa melihat dan punya daya tarik untuk membeli, sehingga ini terjadilah transaksi. Ini strategi marketing yang bisa kita kerjakan. Kemudian berikutnya adalah kita membuat marketing map, peta pemasarannya. Misalnya sebelum ini di launching, daftar standnya kita sudah punya, dan kita sudah punya dena standnya. Yang tadi saya sebut, katakanlah ada yang jual bakso yang sudah terkenal sekali, nasi goreng yang terkenal sekali, kemudian batiknya memang paling laku di pameran kali ini. Kita bikinkan denanya, dan dena itu diumumkan kepada publik di sosial media maupun media massa, sehingga masyarakat sudah tahu dan punya pegangan. Kalau bisa nanti dengan anggaran kita yang seminim mungkin, kita bisa bikinkan peta digital maupun peta yang manual, Pak, dibagikan pada saat pintu masuk, sehingga mereka bisa punya pegangan. Oh, saya kalau mau ke stand kebab, saya harus ke sini. Kalau mau standnya bakmi Belitung, saya ke sini. Jadi sudah ada petanya, Pak. Jadi akhirnya masyarakat di rumah itu bisa mengira-ngira, besok itu saya belum datang ke sini nih, saya mau yang ke sini lagi. Kalau mereka hanya keliling begini karena padat, mereka nggak mau. Nah, kalau sampai rumah mereka buka peta, masih punya 2 hari lagi pameran, dia bisa melakukan rencana untuk berkunjung ke stand yang berikutnya jika masih ada waktu. Nah, ini yang bisa kita kerjakan sehingga pameran berikutnya bisa terjadi transaksi yang lebih besar. Tapi di balik ini semua, saya memuji dan mengapresiasi apa yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini membuktikan bahwa ekonomi masyarakat kita masih bergerak, baik itu berupa konsumsi maupun produksi UMKM itu sendiri. Ya, konsumsi itu karena masyarakat butuh makan. Tapi kalau dia nggak punya kemampuan beli, butuh makan pasti dia akan bikin sendiri. Nggak mungkin dia konsumtif. Nah, tapi yang terjadi dalam pameran ini adalah membuktikan bahwa daya beli masih ada. Ini menjadi pertanda positif bagaimana hasil survei dari kita kumpulkan pimpinan perbankan
bahwa ada 40% masyarakat Belitung yang tidak punya kemampuan ekonomi yang bisa bertahan sampai 2 tahun ke depan. Sedangkan 60% itu punya kemampuan bertahan sampai 2 bahkan 10 tahun yang akan datang. Uangnya itu ibaratnya mau datang pandemi 5 kali pun nggak akan habis uangnya 5 sampai 10 tahun. Itu ada 60% orang. Tapi kalau yang 40% ini rentan dari kelas menengah menuju kelas bawah. Nah inilah yang harus kita susun strateginya. 40% ini adalah orang-orang yang harus menjadi produsen jasa dan produsen barang. Seperti dalam pameran ini. Sehingga mereka dihadirkan untuk melakukan inovasi dan kreasi, menjual produk dan jasa mereka. Yang 60% itu harus menjadi pengunjung. Sehingga mereka mengeluarkan uangnya tidak membeli di luar Belitung, tapi membeli di dalam Belitung. Sehingga uangnya berputar di dalam daerah. Dan akhirnya, ketika disimpulkan oleh Badan Pusat Statistik, ekonomi Belitung tidak minus nantinya. Setidaknya kita masih tumbuh 1-5%. Kalau saya terlalu optimis 5%, mungkin di angka 2,5-3% itu sudah sangat baik. Di tengah minusnya pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi. Kalau Belitung bisa bertahan 2-3% sampai akhir tahun ini, maka kita bisa menjaga tingkat kemiskinan di Belitung tidak bertambah banyak. Nah karena itulah pesan saya kepada Pak Jaksagung dan jajaran untuk segera melakukan evaluasi tersebut, lakukan lagi. Jangan ragu untuk menggunakan anggaran yang memang disediakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Seperti yang sudah dilakukan ini tadi saya bisik-bisik dengan Pak Jaksagung, kalau perlu OPD lain langsung menyambung. Kalau kita hitung tenda ini dibongkar pasang, itu berapa uang yang dikeluarkan? Mendingan ini langsung disambung dengan pasar tani dan nelayan misalnya. 2 minggu berikutnya adalah pasar apa lagi? Terus ya sampai pandemi ini benar-benar bisa kita lewati dengan baik. Kita perlu stimulasi atau rangsangan lebih besar. Banyak petani yang menghasilkan produk di belakang rumah, di kebun mereka, di lahan pertanian mereka, tapi nggak punya wadah untuk menjual secara langsung. Nah, karena itulah kita sediakan namanya platform digital. Tapi itu nggak cukup. Kita juga harus ada yang face to face seperti ini. Tadi protokol kesehatannya sudah cukup bagus. Walaupun di dalamnya dempet-dempetan, tapi waktu masuk adalah pemeriksaan suhu dan pemeriksaan masker. Menurut saya ini sudah satu pertanda yang baik. Nah, Belitung harus memanfaatkan kesempatan di saat kita manajemen COVID-nya cukup baik. Ya, di saat manajemen COVID-nya cukup baik. Jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Daerah lain sedang sibuk untuk mengatasi COVID. Belitung harus mempertahankan manajemen COVID yang baik. Kemudian yang kedua itu adalah segera melakukan lompatan pertumbuhan ekonomi yang tadi saya sebut. Gak hanya dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, dinas lain juga harus lebih inovatif menyambung ini. Sayang kan kalau kita hitung duitnya berapa nih. Tenda dibongkar, kemudian yang menghias tenda itu para pelaku UMKM, dari spanduk, dari meja dan seterusnya mereka harus bongkar ulang. Kemudian 1 bulan kembali, kemudian bertemu lagi di sini, uang yang dikeluarkan berapa? Tapi kalau ini bisa langsung berkesinambungan oleh dinas lain, cukup bagus. Ya, akan bisa menciptakan zona ekonomi kreatif dadakan yang bisa menjadi buffer atau jaring pengaman selama pandemi ini. Saya rasa itu masukan-masukan kami. Saya minta dan berharap semua pelaku UMKM juga jangan berpuas diri hanya menjual makanan-makanan katakanlah yang gampang diolah, gampang dijual, tapi tidak mementingkan unsur higienisnya, sanitasinya. Saya keliling beberapa stand, saya catat, saya akan minta dinas kesehatan juga berkoordinasi dengan dinas pariwisata sehingga mereka bisa meningkatkan kebersihan standnya. Misalnya minyak goreng yang sudah dipakai sampai hitam itu jangan dipakai lagi. Ya, jadi beberapa kali saya lihat di situ, tadi saya lihat masih ada penggunaan-penggunaan yang berulang-ulang di situ. Kemudian misalnya sendok itu tidak tertutup dan seterusnya, itu penting untuk diperbaiki. Karena kita mau bukan hanya uangnya, omsetnya yang kita raih, tapi juga sisi keamanan pangan, keamanan kita dan kesehatan kita sebagai konsumen juga terjaga. Sehingga terciptalah citra yang baik dari hasil bazar ekonomi kreatif ini. Saya rasa demikian, semoga kita semua selalu mendapatkan berkah dari Tuhan. Semalam saya tanya omset-omsetnya luar biasa Pak Jaksagung ya, naik 1000%, ada yang 1 juta jadi 10 juta katanya, itu dahsyat sekali ya. Ada yang 100.000 jadi 1,5 juta, ada yang jadi 4 juta, wah itu banyak sekali. Makanya tadi saya lihat banyak yang ngantuk-ngantuk di situ karena ngitung uang sampai pagi ya.
Ya tutupnya jam 11, ngitung sampai jam 4 subuh belum juga selesai karena banyak yang bayar pakai 1.000-an katanya. Ya. Jadi begitu dijumlah juga 1 juta gitu ya. Jadi ya baguslah ya, setidaknya kita menemukan cara untuk menghidupkan kembali semangat masyarakat kita. Saya selalu mengingatkan sebelum saya akhiri bahwa pandemi adalah potensi untuk kita yang mau berkreasi dan berinovasi. Inovasi itu adalah tentang gagasan dan solusi. Bukan hanya soal gagasan, tapi nggak ada solusinya. Dan yang terakhir adalah eksekusi. Kita punya gagasan bagus, punya cara yang bagus, punya ide yang cemerlang, tapi nggak pernah dieksekusi, itu sama dengan mimpi. Jadi kalau kita punya gagasan yang bagus, punya solusi, tapi kita eksekusi, itu sama dengan prestasi. Saya rasa demikian ya. Terima kasih, selamat buat Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Terima kasih banyak semua pelaku, terima kasih banyak. Tetap jangan lupakan protokol, laksanakan setidaknya seminimal mungkin terjadinya penyebaran COVID di sini. Dan kita minta perlindungan Tuhan, karena masyarakat itu punya niat yang baik untuk menjadi sumbangan yang berkontribusi positif dan aktif kepada pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung. Untuk itu pada sore hari ini Bazar Ekonomi Kreatif tahun 2020 saya nyatakan selesai dan ditutup secara resmi. Baik pemirsa Belitung Televisi Berita dimanapun Anda berada, tadi sudah kita saksikan yaitu penutupan Bazar Belitung Kreatif 2020. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung akan melangsungkan kembali kegiatan-kegiatan seperti ini, baik itu kemungkinan di awal Desember dan juga akhir Desember. Dan terima kasih atas keikutsertaan masyarakat Belitung dan sekitarnya telah menyaksikan Bazar Belitung Kreatif 2020. Dan akhir kata saya Nopal Idrus mewakili kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.